Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini, Wae? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Nah, di malam Rabu ini aku datang kembali dengan membawakan satu peristiwa menegangkan dan juga inspiratif yang terjadi di negara Kolombia pada tahun 2023 kemarin, Wa. Kisah yang akan aku ceritakan ini adalah kisah penyelamatan 4 anak kecil yang menghilang di hutan Amazon setelah mereka mengalami kecelakaan pesawat pula. Proses pencarian untuk menemukan mereka ini berjalan sangat-sangat sulit dan tentunya sangat menantang, Wak. Meskipun sudah mengerahkan segala cara, pihak terkait ini belum juga menemukan mereka sampai 40 hari berlalu. Saking sulitnya, banyak sekali orang yang menganggap kalau keempat anak itu tuh pasti tidak akan selamat dan tidak akan bisa ditemukan. Tapi siapa yang menyangka keempat anak itu berhasil ditemukan dalam keadaan yang masih hidup loh. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Jadi Wak, semua ini bermula pada tanggal 1 Mei 2023. Pada saat itu ada satu keluarga yang menaiki pesawat Cessna Airlines nomor 208 dari Araraquara menuju ke Bogota, Kolombia. Nah, satu keluarga ini terdiri dari seorang ibu dan 4 orang anaknya. Sang ibu bernama Magdalena dan keempat anaknya adalah yang pertama Leslie berusia 13 tahun perempuan, yang kedua Soleni perempuan juga. Terus yang ketiga, Tin, laki-laki berusia 4 tahun. Dan yang terakhir ada Christine, bayi yang masih berusia 11 bulan. Ya. Nah, pada saat itu satu keluarga ini berniat untuk mengunjungi ayahnya yang bernama Manuel yang sedang merantau di kota Bogota itu, Wak. Dan selain mereka berlima, di pesawat ini juga ada satu penumpang dewasa dan ada juga satu orang pilot. Jadi total di pesawat itu cuma ada 7 orang. Memang penumpangnya nggak banyak, Wak, gara-gara pesawatnya juga memang pesawat kecil. Dah lah tuh kan, setelah dia lepas landas, pesawat ini pun mulai mengudara dengan kecepatan normal di ketinggian 30.000 kaki. Tidak lama kemudian, pada jam 12:28 siang, pesawat Cessna ini tiba-tiba hilang kontak, Wak, sulit dihubungi. Nah, ngerasa ada yang nggak beres, petugas Air Traffic Controller atau ATC kemudian mencari tahu lah apa yang terjadi sama si pesawat Cessna ini, kok nggak kelihatan dia ada di mana gitu kan. Nah, setelah diselidiki akhirnya diketahui bahwa pesawat itu mengalami kecelakaan dan diduga jatuh di wilayah hutan Amazon. Ini sedikit tambahan informasi aja, Wak, ya. Hutan Amazon ini adalah hutan tropis yang memiliki luas 7 juta kilometer persegi dan membentang di 8 negara: Brazil, Kolombia, Peru, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan juga Venezuela. Ya, besar kali, luas kali. Dan hutan ini memiliki 1.100 anak sungai yang dihuni oleh 40.000 spesies tanaman, 3.000 spesies ikan, dan juga 1.700 spesies hewan lainnya. Di mana beberapa di antaranya itu pastilah hewan buas. Nah, karena hutan Amazon ini bukan medan yang mudah ditaklukkan, Wak, pemerintah Kolombia yang mendengar berita dari hilangnya si pesawat ini langsung menerjunkan pasukan militer yang dikomandoi oleh Brigadir Jenderal Sanchez. Ya, nah sebelum memulai pencarian, Wak, Brigjen Sanchez ini pun melakukan pemetaan dulu untuk memastikan lokasi jatuhnya pesawat. Nah, dari pemetaan itu, Wak, dia menduga pesawat Cessna ini jatuh di area yang sangat-sangat berbahaya. Karena area itu tuh adalah daerah kekuasaan kelompok teroris yang dikenal dengan nama FARC. Atau ya itulah pokoknya sebutnya FARC. Dan FARC ini adalah pasukan pemberontak yang terafiliasi dengan jaringan narkoba terbesar di Amerika Selatan. Dan parahnya lagi, Wak, kelompok ini tuh sangat memusuhi tentara Kolombia. Bayangkan kalian, pesawat itu jatuh di situ, udahlah di Amazon, di kawasan teroris pula. Nah, mengetahui fakta itu, Pak Sanchez ini pun tentu khawatir dengan keselamatan timnya. Selain harus menaklukkan hutan Amazon, Wak, mereka juga harus berjaga-jaga apabila diserang sama si kelompok teroris FARC tadi tuh. Tapi meskipun beresiko tinggi, Pak Sanchez tetap memberangkatkan timnya untuk ke hutan Amazon untuk bisa melakukan pencarian melalui jalur darat. Setibanya di hutan, Wak, untuk memudahkan pencarian, Pak Sanchez pun membagi timnya menjadi beberapa kelompok. Ada yang pergi ke utara, ada juga yang pergi ke selatan. Tapi saking sulitnya medan yang mereka hadapi di hutan Amazon itu, Wak, pasukan ini harus ditebang-tebangnya lah pohon-pohon itu supaya mereka bisa melintas. Jadi mereka ini kayak babat alas kayak itu loh, Wak. Cuma sayangnya upaya ini belum juga membuahkan hasil karena sampai di hari ketiga pencarian mereka belum menemukan tanda-tanda keberadaan di mana pesawat ini jatuh.
Di sisi lain, ketika pasukan militer ini masih mencari pencarian, ada 4 orang dari kalangan masyarakat adat, masyarakat setempat yang juga tergerak untuk melakukan pencarian ini. Nah, 4 orang itu adalah pertama, bapak dari keempat anak-anak itu. Siapa? Manuel. Terus ada lagi 2 orang temannya Manuel, ini nggak tahu nih namanya siapa. Dan juga ada seorang laki-laki paruh baya yang namanya Pak Henry. Ya, ini Pak Henry juga berperan besar nih. Jadi ada 4 orang nih. Dan di sini yang ikut pencarian berarti ada 2 pihak kok. Ya, satu ada tim masyarakat adat dan yang kedua ada tim dari tentara militer atau rombongan dari Pak Sanchez. Nah, meskipun sama-sama bertujuan mencari korban, tim masyarakat adat ini tidak mau nih gabung sama si tim tentara nih. Ngapa? Karena hubungan mereka ini memang tidak akur akibat konflik berdarah pernah terjadi di antara keduanya di masa lalu. Mereka berdua ini selek gitu. Nah, kira nggak mau gabung, cari masing-masing aja lah kita. Dan setelah melakukan pencarian sampai ke hari ke-8, kedua pihak ini belum menemukan korban ataupun juga bangkai pesawat. Mereka nggak nyerah di situ aja. Tim militer dan juga tim masyarakat adat ini terus berupaya untuk melakukan pencarian. Hari pun berganti sampai di hari ke-15 pencarian. Akhirnya mereka menemukan ada sebuah petunjuk yang cukup signifikan. Nah, jadi pas mereka lagi nyari korban ini, tim masyarakat adat ini ketemu sama seorang anak laki-laki namanya Alejandro. Nah, Alejandro ini adalah anak suku pedalaman yang tinggal di sekitar hutan Amazon memang. Nah, di situ Alejandro ini cerita kalau dia melihat ada suatu benda warnanya biru jatuh di tengah pepohonan, kata dia. Nah, dengar itu mereka mikir, jangan-jangan itu tuh pesawat yang kita cari nih. Nah, saat itu pun mereka langsung minta diantarkan ke lokasi yang dilihat sama si Alejandro. Dan ternyata betul sampainya di lokasi itu mereka langsung ketemu bahwa benda yang dimaksud sama Alejandro itu adalah pesawat Cessna yang udah hancur. Ketemulah ini pesawatnya kan. Meskipun sudah menemukan bangkai pesawat, masyarakat adat di sana bingung semua untuk mengevakuasi korban. Kayak mana nih caranya? Kan mereka kan nggak punya keahlian khusus lah untuk kayak gitu kan. Akhirnya mau tidak mau mereka pun hubungin lah itu tim militer dan mengabarkan informasi penemuan pesawat. Kami udah ketemu nih pesawatnya, kata kayak gitu. Nah, setelah dapat kabar itu, tim militer pun langsung akan datang ke lokasi jatuhnya pesawat. Setibanya di lokasi itu, mereka langsung mengecek bangkai pesawat untuk melihat kondisi para korban. Nah, setelah dicek, akhirnya diketahui bahwa ada 3 korban yang meninggal di dalam pesawat. Ketiga korban itu semuanya adalah penumpang dewasa. Magdalena, ibu dari 4 anak tadi meninggal, terus sang pilot, terus ada satu lagi penumpang lain yang dewasa nih. 3-tiganya meninggal di situ, ada jenazahnya. Sementara keempat anak tadi nggak ada di situ, nggak tahu nih mereka ada di mana, nggak ada satupun, mayatnya nggak ada, orangnya juga nggak ada. Nah, lalu di saat yang sama Pak Henry, ingat tadi kawannya, bukan kawan si masyarakat dari anggota adat, Pak Henry tadi melihat ada sesuatu yang janggal di TKP. Nah, ketika dia sedang mengecek TKP di jatuhnya pesawat itu, dia melihat ada sebuah koper yang isinya berantakan, macam habis digeledah gitu. Jadi kopernya ini bukan tekoyak macam gegara dihancur dihantam, bukan, memang macam lagi dibongkar. Nah, nggak lama dari situ ada juga tim militer yang menemukan botol susu bayi tergeletak nggak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Nah, hal itulah yang menandakan bahwa ada seseorang yang sudah membawa botol susu itu terus menjauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Iya kan? Nah, selain 2 temuan tadi, mereka ini juga melihat ada beberapa buah markisa liar yang tekoyak macam habis dimakan sama orang. Nah, penemuan demi penemuan itulah yang membuat mereka berpikir bahwa mungkin keempat anak ini masih selamat dari kecelakaan pesawat. Tapi kemana mereka? Mereka bisa survive kan di hutan Amazon udah berapa hari nih ya kan? Nah, sementara itu di sisi lain berita menghilangnya keempat anak ini pun langsung menghebohkan masyarakat Kolombia tentunya. Banyak sekali pihak yang sangat terharu dan juga was-was nih dengan keselamatan keempat anak tadi. Dikhawatirkan mereka ini nggak bisa survive, apalagi mereka bawa bayi kan, baru 11 bulan bayi itu. Untuk menjawab kekhawatiran itu, pencarian besar-besaran pun kembali dilakukan. Pemerintah Kolombia bahkan membentuk operasi khusus yang bernama Hope Operation dan juga menerjunkan 50 pasukan tentara yang sangat terlatih untuk bisa menemukan keempat anak yang lagi hilang ini. Pada saat itu Pak Sanchez atau si pemimpin komandan tentara ini meminta timnya untuk melakukan pencarian dengan radius beberapa kilometer dari lokasi jatuhnya pesawat. Nah, pencarian itu dilakukan dengan 2 metode, memang ada 2 metode berbeda. Metode pertama yaitu pencarian darat, metode kedua pencarian udara. Nah, di pencarian darat beberapa tentara ini diwajibkan untuk menyusuri hutan sambil meneriakkan nama keempat anak itu gitu. Leslie, Senji, terus buat Tin gitu, suruh panggil
dipanggil-panggil. Nah sementara yang ada di udara, beberapa tentara menaiki helikopter sambil menyalakan speaker yang memutar suara nenek mereka. Nama nenek ini Fatimah. Dalam rekaman itu nenek bilang, "Anak-anak, kalian di mana? Ini aku, nenekmu Fatimah. Kami semua lagi nyari kalian. Kalau kalian dengar suara ini, jangan pergi kemana-mana. Berhenti di tempat itu dan tunggu sampai bapak-bapak tentara yang menghampiri kalian." Wah, rekaman tuh diputar-putar terus, wah, helikopter ini kan putar terus suara tuh. Itu juga dilakukan berhari-hari. Tapi usaha itu belum juga membuahkan hasil. Wah, dari darat nggak ada hasil, dari udara juga nggak ada hasil. Sampailah hari pencarian ini memasuki ke hari 18. Keberadaan mereka berempat masih belum juga diketahui. Tidak menyerah lagi di sana, Pak Sanchez, si komandan tentara ini, kembali lagi mengubah strategi mereka. Nah, kali ini dia meminta pasukannya untuk menyebarkan poster dari atas helikopter. Dan poster itu berisi himbauan agar anak-anak berjalanlah di dekat sungai. Disebarkan kan poster-poster itu dari atas saat gitu. Dan selain menyebarkan poster, beberapa tentara ini juga menembakkan suar atau macam cahaya gitu, macam kembang api gitu loh, dengan harapan anak-anak ini bisa melihat dan menemukan mereka. Tapi upaya itu belum juga membuahkan hasil yang signifikan, karena pencarian itu tidak ada progres sama sekali. Pak Sanchez pun mikir, kayaknya nggak bisa nih kalau kita nyari ini sendirian nih, nggak bisa. Kita harus ngajak masyarakat adat yang memang paham sama wilayah hutan ini. Dari situlah Pak Sanchez pun akhirnya menemuilah beberapa kepala adat yang tinggal di sekitar hutan Amazon. Ini kan mereka lagi slack ini kan. Nah di situ Pak Sanchez bilang, "Bapak-bapak, Pak maaf ya, ini ada 4 anak kecil yang hilang di hutan Amazon. Kami udah melakukan segala cara tapi nggak nemu-nemu. Kalian mau nggak bantu kami? Ayolah yuk, ini demi keselamatan mereka Pak. Yuk kita cari mereka sama-sama Pak," kata Pak Sanchez kayak itu. Awalnya Pak Sanchez nggak berharap banyak, dia kan tahu memang lagi slack gitu kan. Dia tahu betul kalau masyarakat adat ini memang masih membenci tentara militer Kolombia. Tapi tanpa diduga hampir semua kepala adat di sana bersedia membantu mereka. "Iya Pak, kami bersedia membantu." Dan untuk pertama kalinya setelah 50 tahun berkonflik, 85 kepala adat mau bekerja sama dengan pasukan militer itu demi misi kemanusiaan, yaitu menyelamatkan nyawa keempat anak yang lagi tersesat di hutan Amazon. Damai mereka, Nah pada hari itu juga, pada hari yang sudah ditentukan, 85 relawan ini termasuk ada seorang dukun namanya dukun Robio, diterjunkanlah ke hutan Amazon ini. Dah kompaklah mereka kan. Hari itu mereka langsung melakukan pencarian seperti yang memang sudah ditugaskan oleh tentara militer ya. Ini instruksinya dari tentara militer. Meski awalnya mereka sepakat untuk bekerja sama, tapi fakta di lapangan justru mengatakan yang sebaliknya, karena mereka kembali lagi bersih tegang akibat perbedaan cara pandang gitu. Jadi pada saat itu relawan dari masyarakat adat termasuk timnya Pak Henry tadi tuh tidak mau memakai cara yang diminta sama si pasukan militer. Nah para relawan adat ini menganggap kalau cara yang dilakukan sama si pasukan militer tuh macam kurang cocok kalau misalnya kalian terapkan di hutan ini untuk mencari anak-anak. Sementara dari tim militer juga ngerasa cara yang akan mau dilakukan sama si relawan adat ini juga nggak kalah masuk akalnya. Kenapa? Karena relawan adat ini cenderung memakai insting mereka dan juga pemahaman-pemahaman mistis. Nah perbedaan itulah yang akhirnya membuat mereka pecah kongsi lagi dan bergerak dengan cara mereka masing-masing. Pecah kongsi lagi gitu kan. Nah pada hari ke-24 pencarian, tim relawan dari adat tanpa diduga ternyata menemukan sebuah petunjuk penting. Pada saat melewati suatu pepohonan, mereka melihat ada baju anak-anak, ada handuk warna hijau, terus ada macam popok yang udah kotor gitu loh. Apa nih? Pasti anak-anak sempat datang ke sini nih. Harusnya mereka nggak jauh-jauh nih dari sini, kata si adat. Nah, di sisi lain penemuan itu membuat tim militer akhirnya percayalah sama si relawan ini. Betul mah, ketemu mereka pakai insting dan juga keyakinan mereka ada petunjuk. Yaudah yuk ngalah yuk, kita ikut mereka aja. Nah, akhirnya tim militer pun mengalah dan membiarkan tim relawan ini untuk memimpin pencarian dengan cara mereka. Pak Sanchez nih, si komandan militer ini langsung ngomong, "Ya udahlah Pak, baik, kami bakal ngikut kalian. Soalnya kita ini juga udah pakai segala cara, tapi tetap juga nggak ketemu-temu. Kami udah pakai cara militer, tetap nggak ketemu." "Oh ya, oke Pak, nggak masalah. Ayolah yuk kita cari sama-sama," kata si relawan adat. Akhirnya mereka lah tim militer ikut si adat. Akhirnya mereka pun segera melakukan pencarian bersama-sama.
Udah sempat pecah kongsi, habis itu bersatu lagi, udah mau kompak lagi. Tapi yang ada pencarian itu justru makin sulit, Wak. Karena memasuki hari ke-31, mereka sudah tidak pernah lagi menemukan petunjuk terkait keberadaan keempat anak itu. Dari petunjuk terakhir dicari kemana-mana lagi nggak ada. Selain tidak menemukan petunjuk lain, Wak, hampir seluruh anggota tim ini sudah mulai terserang penyakit. Pada saat itu sebagian dari antara mereka ada yang demam, batuk-batuk, bahkan ada yang sampai muntah-muntah darah waktu lakukan pencarian ini. Nah, karena kesehatan mereka pun semakin lama semakin menurun, pada hari yang ke-34 pencarian, Wak, tim tentara memutuskan untuk menarik mundur pasukan mereka. Gak lama kemudian sebagian besar dari tim relawan juga ikut mundur karena ya alasan tadi. Alhasil dari ratusan orang yang berangkat untuk melakukan pencarian, Wak, yang tersisa cuma 11 orang aja. 11 orang itu ada 5 wartawan, 1 tentara dan juga 6 relawan dari kalangan masyarakat adat. Nah, ke-6 relawan itu juga termasuk si Manuel, bapaknya anak-anak, terus ada Pak Henry yang tadi aku ceritain, terus ada Pak Robio tadi, dukun tadi, dan juga sisanya relawan lainnya. Nah, mundurnya tentara militer dari pencarian itu membuat masyarakat pun menjadi sanksi dengan keselamatan keempat anak itu tentunya. Mereka langsung mikirkan, aduh kayak udah gak mungkin lah mereka berempat nih survive. Hampir 4 minggu loh mereka di hutan. Semua juga masih di bawah umur, ada yang masih bayi pula, kayak gak selamat lah mereka nih. Tapi untungnya hal itu tidak menyurutkan semangat dari anggota tim yang tersisa, Wak. Mereka tetap optimis akan menemukan keempat anak itu dalam kondisi hidup. Dan karena memang berbagai cara sudah dicoba dan belum juga berhasil, Wak, akhirnya Pak Robio ini atau Pak Dukun ini bilang, saya masih ada satu cara lagi nih untuk menemukan anak-anak, tapi kalau cara ini gagal saya udah nyerah, saya nggak tahu lagi harus kayak gimana. Mungkin memang kita harus merelakan anak-anak di hutan ini. Tuh kan. Pak Henry nanya, caranya kayak gimana, Pak? Bilang aja kalau misalnya memungkinkan ya kita coba Pak Robio. Nah, di situ Pak Robio menjelaskan bahwa dia akan melakukan ritual untuk meminta seseorang meminum ramuan dari tanaman yage supaya mendapatkan penglihatan di mana anak-anak itu berada. Jadi bisa dibilang cara yang dipakai sama si Pak Dukun ini adalah cara mistis gitu kan. Kau minum biar kau dapat penglihatan. Nah, dengar saran itu, semua anggota tim tuh udah kayak setuju, oke, kita lakukan aja. Semua kita coba gitu kan. Betul, maulah mereka nih. Di malam ke-38-nya mereka segera melakukan ritual yang sudah disarankan sama Robio. Nah, pada saat itu Robio ini menunjuk Manuel atau bapak dari keempat anak-anak ini untuk meminum ramuan yage ini, Wak. Mereka menganggap bahwa Manuel ini akan mendapatkan penglihatan karena kan dia bapaknya anak-anak nih. Jadi mungkin ikatannya bakal lebih kuat lah kayak gitu. Nah, minum Manuel lah. Minum mau si Manuel ya kan. Tapi setelah meminum ramuan itu, Wak, Manuel langsung muntah-muntah. Dia gagal mendapat penglihatan itu. Nah, gagalnya Manuel ini, Wak, langsung bikin Robio berpikir negatif. Langsung, gak bisa aku minum itu. Kenapa? Karena kegagalan itu mengindikasikan bahwa Manuel bukan ayah yang baik bagi keempat anaknya. Dan plot twistnya, dugaan itu ternyata betul, Wak. Belakangan baru terungkaplah bahwa si Manuel ini sering melakukan kekerasan kepada keempat anaknya itu. Jadi makanya ramuan tuh macam gak mau masuk lagi tuh di badan dia. Nah, setelah Manuel gagal, masih ada tersisa satu lagi nih ramuan itu kan. Dan kali ini para relawan meminta Robio sendiri, atau udahlah Pak Robio aja lah yang minum, atau si dukun ini sendiri yang minum. Kan kamu juga yang paham sama hal-hal mistis kayak gini, Pak. Bapak aja lah. Siapa tahu Bapak diliatin ya kan, kata mereka. Ya udah mau lah si Robio kan. Robio lah yang meminum ramuan itu. Ramuan yang udah dia buat ini. Gak lama setelah meminum ramuan itu, Wak, Robio langsung kehilangan kesadaran dan mengalami kejadian yang tidak biasa. Katanya melalui mata batinnya, Wak, Robio ini melihat, kenapa jadi kayak KHW ya? Oke, di mata batinnya Robio ini melihat kalau keempat anak itu sedang berdiri di suatu tempat yang dekat dengan semak-semak. Bayangkanlah semak-semak Amazon sebanyak apa ya kan? Aduh, dekat semak-semak pula. Nah, setelah mendapatkan penglihatan itu, Robio pun segera langsung memberitahu hal itu ke anggota lain. Nah, dari situ mereka pun sepakat untuk melanjutkan pencarian keesokan harinya. Oke, pokoknya dekat semak-semak ya, bukan dekat pohon-pohon rimbun, bukan dekat sungai-sungai, bagaimana kita cari semak-semak ada, tapi kita cari besok aja ya, besok. Dan ternyata usaha keras yang mereka lakukan selama ini membuahkan hasil, Wak, karena keempat anak ini ditemukan. Jadi, Wak, keesokan harinya Robio ini meminta anggotanya untuk melakukan pencarian di sebuah area yang mirip seperti di dalam mimpi. Dia kan masih ingat kan posisinya.
coba kita cari nanti ada pohon di sini gitu-gitulah dikasih tahu. Nah, sebelum memulai pencarian, Robio ini mengajak mereka untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Wak, yuk kita doa dulu. Selesai berdoa, mereka pun langsung berpencar ke seluruh penjuru mata angin. Nah, nggak lama kemudian 2 relawan yang bernama Nicholas dan Edwin samar-samar mendengar ada suara tangisan bayi. Wak. Hei, ada suara bayi, Wak. Dengar kau? Mereka diam bentar, mereka tajamkan lagi pendengarannya. Untungnya kedua mereka ini juga sama-sama dengar, Wak. Dan setelah didengarkan dengan seksama, suara tangisan itu terdengar makin kencang lagi. Dan ketika Nicholas menoleh ke salah satu sudut, disitulah dia melihat ada 3 anak perempuan yang selama ini mereka cari-cari, Wak. Detik itu juga Nicholas langsung berlari menghampiri mereka, dipeluknya. Mereka aduh merinding, aku dipeluknya, nangis juga lah si Nicholas sama si Edwin. Ketemu 3 orang ini, 3 anak tapi ya, perempuan semuanya. Keharuan itu juga semakin bertambah lagi setelah mereka menyadari ketiga anak ini kondisinya sangat-sangat memprihatinkan, Wak. Baju mereka dahlah compang-camping, rambut mereka aut-autan, dan yang paling langsung tertampak adalah kurus sekali badannya, Wak. Cuman macam tulang sama kulit aja lagi, ha. Semua yang 3-3-nya, bayinya, adiknya kayak gitu, kakaknya itu sama anak keduanya. Terus di situ dia baru mana yang satu lagi nih? Si Tin mana? Anak laki-laki yang mana nih? Nah, Leslie jawab si anak pertama. Di situ katanya dia nunjuklah ke arah lain. Nah, dengar itu si Edwin langsunglah sigap berlari ke arah yang ditunjuk sama si Leslie. Dan di sanalah Edwin melihat Tin sedang terbaring lemah dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan juga. Wajahnya pucat kali, Wak, matanya sayu, badannya kurus kering macam tengkorak hidup. Dan sedihnya lagi ketika bertemu sama Edwin, kalimat pertama yang dia katakan apa? Ibuku sudah mati dalam pesawat, kami tinggal berempat, kata dia gitu, Wak. Ya Allah. Dengar itu Edwin menangis, dia di situ, dia langsung peluk, digendongnya lah ini Tin dengan perasaan yang haru betul. Nah, setelah semua anak ini ditemukan, para relawan ini pun segera langsung membawa mereka ke tempat kemah untuk diobati dan juga diberi makan tentunya, ya kan. Dan selang beberapa jam kemudian, tim tentara ini pun menjemput keempat anak itu untuk langsung dibawa ke rumah sakit dengan helikopter. Setibanya di rumah sakit, kondisi kesehatan mereka diperiksa secara menyeluruh, Wak. Nah, dan setelah diperiksa, dokter mengatakan kalau keempat anak ini mengalami dehidrasi dan juga malnutrisi parah yang hampir saja merenggut nyawa mereka, Wak. Sehari aja relawan ini terlambat nemuin mereka, kata dokter ya, besar kemungkinan keempat anak itu udah gak bakal selamat lagi. Nah, singkatnya, setelah beberapa bulan dirawat di rumah sakit, kondisi anak yang berempat ini pun akhirnya berangsur-angsur membaik, Wak. Dan di situ barulah Leslie, si kakak pertama ini, menceritakan pengalamannya ketika mereka tersesat di hutan Amazon. Jadi, Wak, kata Leslie, di saat pesawat ini kecelakaan, Leslie ini pingsan. Leslie baru bangun ketika dia ini mendengar suara ketiga adiknya menangis, Wak. Waktu dia buka mata, Leslie juga baru sadar kalau ternyata Magdalena, sang pilot, sama ada satu penumpang lain itu sudah meninggal dunia. Itu kan, ibunya udah meninggal. Nah, menyadari ibunya meninggal, Leslie langsung mengajak ketiga adiknya untuk keluar dari pesawat itu dan langsung menjauh dari lokasi itu. Nah, hari-hari setelahnya Leslie berjuang keras untuk bertahan hidup sambil merawat ketiga adiknya ini, Wak. Mereka terus menangis gegara haus, gegara lapar, dan juga takut dengan tempat yang sangat asing kali bagi mereka, ya kan, hutan Amazon pula. Nah, di tengah kesulitan itu Leslie ini baru ingat kalau dia itu pernah nih, Wak, diajari sama mamanya untuk bikin kail dari ranting pohon. Nah, dengan sisa-sisa ingatannya Leslie pun berusaha lah itu merangkai ranting pohon sampai akhirnya menjadi sebuah kail. Nah, kail itulah yang kemudian dia pakai untuk memancing ikan. Setelah mendapatkan ikan itu, Leslie dan juga adik-adiknya terpaksa memakan mentah-mentah demi bisa bertahan hidup. Nah, selain makan ikan mentah, Wak, mereka berempat ini juga makan macam buah-buah liar gitu loh yang ada di hutan. Itu aja cara mereka untuk bisa bertahan hidup. Dan semakin hari-hari berganti, tubuh mereka pun jadi makin lemah lagi. Mereka udah gak sanggup berjalan. Dan di saat yang sama, Leslie ini juga terus dihantui perasaan takut. Dia takut tidak bisa menyelamatkan nyawa ketiga adiknya. Alhamdulillahnya pertolongan Tuhan itu memang nyata adanya, Wak. Di tengah keputusasaan itu, setelah lebih dari 1 bulan tersesat di hutan Amazon, Leslie dan juga adik-adiknya ini berhasil ditemukan oleh para relawan dalam keadaan yang masih
hidup. Pengalaman Leslie dan juga keempat adiknya ini betul-betul membuat masyarakat di Kolombia dan juga di dunia merasa sangat terharu. Mereka sangat tidak menyangka keempat anak ini, ada bayinya tuh loh, bisa survive di hutan Amazon yang notabene adalah hutan dengan medan yang sangat tersulit tanpa membawa pembekalan pula. Jangankan anak-anak, tentara aja mundur kok gara-gara mereka kena penyakit tuh kan. Apa yang dialami sama keempat anak ini betul-betul seperti sebuah keajaiban yang sesungguhnya, ya nggak sih? Alhamdulillah ya Wak. Nah, singkat cerita, setelah kembali sehat, Leslie, Soleni, Tin, dan juga Christine dirawat di lembaga kesejahteraan keluarga milik pemerintah Kolombia, Wak. Dan menurut kabar terbaru, ayah mereka, si Manuel tuh dijeblosin ke penjara, Wak, gegara terindikasi melakukan tindakan kekerasan kepada keempat anaknya ini. Malah ketahuannya gegara Pak Robio tadi tuh loh. Tapi sampai sekarang dia ini katanya belum dijatuhi hukuman karena masih menunggu persidangan. Kita tunggu aja lah kelanjutannya ya. Oke Wak, jadi itu tadi kisah penyelamatan 4 anak yang hilang di hutan Amazon karena kecelakaan pesawat. Kisah ini tuh betul-betul inspiratif kali kan, betul-betul menyentuh hati kali. Aku gak kebayang sih Wak gimana rasanya jadi mereka berempat udahlah ngelihat ibunya meninggal di depan mata. Mereka juga harus berjuang untuk mempertahankan hidup di masa-masa sulit itu. Yang paling aku salut tetap si Leslie sih Wak, kakak ini. Berkat keberaniannya, kesabarannya, kegigihannya, dia bisa menyelamatkan nyawa ketiga adiknya. Kalau aja si Leslie ini nyerah dari awal Wak, mungkin cerita nih berbeda kisahnya. Bisa aja mereka nggak selamat di hutan kan Wak. Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan untuk mereka berempat. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah kiri dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.